Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, asal kelas dari A3, Prodi PGSD, dari kampus IKIP Siliwangi. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang perpindahan kalor dan siklus kalor. Selamat menonton. Kalor dapat didefinisikan sebagai bentuk energi termal atau total energi panas yang terkandung dalam suatu objek. Proses perpindahan kalor juga terjadi ketika energi panas berpindah dari suatu objek yang memiliki suhu lebih tinggi ke objek yang memiliki suhu lebih rendah. Itu ada macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama yaitu adalah konduksi atau aliran. Konduksi adalah proses transfer panas yang terjadi melalui zat padat tanpa adanya pergerakan zat itu sendiri. Ketika salah satu ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, ujung yang berlawanan akan merasakan peningkatan suhu. Fenomena ini dimengidentifikasikan bahwa kalor berpindah dari area yang lebih panas menuju area yang memiliki suhu lebih rendah. Sebagai contoh, tutup panci menjadi panas saat digunakan dalam proses memasak. Kedua, yaitu ada konveksi atau hantaran. Konveksi dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan panas yang terjadi melalui aliran, di mana zat perantara juga berpindah ketika partikel-partikel dalam suatu medium bergerak dan menyebabkan transfer energi panas. Fenomena konveksi pun akan terjadi. Proses ini umumnya berlangsung pada zat cair dan gas, termasuk juga udara. Salah satu contoh nyata dari konveksi adalah yaitu pergerakan air yang naik atau turun saat dipanaskan, di mana pemanasan menyebabkan perubahan densitas yang mendorong aliran vertikal dalam cairan tersebut. Yang ketiga yaitu adalah radiasi atau pancaran. Radiasi dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan energi panas yang terjadi tanpa adanya medium perantara. Proses ini seringkali disertai dengan emisi cahaya. Salah satu contoh radiasi yang umum terjadi adalah pemanasan yang dialami oleh bumi akibat sinar matahari yang dapat menjangkau permukaan bumi meskipun harus melewati ruang hampa. Adapun kalian juga bisa melihat gambaran yang di atas ini sebagai pelengkap tentang konveksi, konduksi, dan radiasi. Selanjutnya yaitu ada siklus kalor. Siklus kalor merujuk pada serangkaian proses termodinamika yang berlangsung dalam mesin atau sistem yang bertujuan untuk mengonversi energi panas menjadi kerja mekanik. Secara umum, siklus ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada ekspansi, yang ketiga ada pendinginan, dan keempat ada kompresi. Salah satu contoh yang paling terkenal dari siklus kalor adalah siklus Carnot, yang melibatkan dua proses intermal di mana suhu tetap konstan dan dua proses adiabatik yang terjadi tanpa adanya pertukaran panas. Siklus kalor ini diterapkan dalam berbagai jenis mesin, termasuk mesin pembakaran internal yang seperti digunakan pada kendaraan bermotor dan turbin uap. Manfaatnya juga yaitu untuk mengubah energi panas menjadi kerja dengan memanfaatkan perbedaan suhu antara dua reservoir, yaitu sumber panas dan area pendinginan. Nah, segitu pemaparan materi dari saya tentang perpindahan kalor dan siklus kalor. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah. Mohon diperkenalkan karena saya juga masih tahap belajar, dan itu pun juga saya membaca dari artikel jurnal atau membaca dari Google atau melihat nonton dari YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.